What's up guys, bertemu lagi dengan saya Bobisir di channel Greget. Kali ini kita akan membahas mengenai sesuatu yang akan membuat Anda greget dan akan membuat Anda subscribe channel ini. Karena channel ini membahas mengenai informasi-informasi yang greget. Kali ini kita akan membahas mengenai penjahat-penjahat terbodoh di dunia. Kalian penasaran? Langsung saja kita ke videonya. Perampok yang meninggalkan nomor telepon. Aksi kriminal bodoh yang pertama terjadi pada tahun 2008 yang lalu. Saat itu, seorang pemuda bernama Ruben Zarate sepertinya menyusun rencana yang cukup matang untuk merampok sebuah toko. Dengan berbekal sebuah pistol, pemuda itu masuk dan mengancam kasir untuk menyerahkan semua uang yang ada termasuk uang yang ada dalam brankas. Namun, sayangnya perhitungan Ruben sedikit meleset karena yang bisa membuka brankas tersebut hanyalah manajer toko yang kebetulan sedang tak ada di tempat. Mendapati situasi pelik itu, Ruben tampaknya enggan menyerah karena sudah ngebet ingin memiliki semua uang yang ada di toko itu. Sampai akhirnya Ruben mendapatkan sebuah ide untuk meninggalkan nomor teleponnya dan meminta kasir untuk menghubunginya lagi saat manajer toko telah kembali. Setelah menyerahkan nomor telepon, Ruben kemudian kabur dan membawa uang yang berhasil ia rampas dari kasir tadi. Setelah Ruben kabur, kasir yang kebetulan tak bodoh seperti Ruben langsung menghubungi polisi. Dan setibanya polisi di toko itu, mereka langsung meminta kasir untuk menghubungi Ruben agar datang. Setelah Ruben datang, ia akhirnya berhasil dibekuk oleh polisi meski sebelumnya sempat melawan hingga terjadi sedikit baku tembak. Login Facebook di rumah yang dirampok. Kecanduan sosial media nampaknya tak hanya menjangkit anak muda saja. Hal ini terbukti dengan terungkapnya sebuah kasus pencurian akibat pelaku perampokan yang membuka Facebook menggunakan komputer di rumah yang dirampoknya. Aksi bodoh ini dilakukan oleh Travel Jones yang nampaknya tak tahan untuk membuka akun Facebook miliknya guna mengecek jumlah like dari postingan terbarunya. Tindakan sembrono Jones ini berbuah fatal karena polisi yang menerima tempat kejadian perkara melihat kejanggalan pada komputer yang terlihat baru saja dinyalakan. Dan benar saja, saat diperiksa ternyata komputer tersebut baru saja digunakan untuk mengakses sebuah akun Facebook yang tak dikenal oleh pemilik rumah. Akun tersebut kemudian diidentifikasi milik seorang pria bernama Travel Jones yang kemudian akhirnya diketahui sebagai pelaku pembobolan rumah tersebut. Kejadian yang terjadi pada tahun 2011 silam ini nampaknya memberikan pelajaran bahwa kecanduan sosial media memang berdampak buruk bagi seseorang. Menelpon dulu sebelum merampok. Memastikan segala sesuatu berjalan dengan lancar dan tertata memang tindakan yang tepat. Hal inilah yang sepertinya ada di benak Albert Bailey dan seorang rekannya ketika memutuskan untuk memastikan bank yang akan mereka rampok memiliki uang yang mereka inginkan. Dua remaja tanggung ini akhirnya memutuskan untuk menelpon terlebih dulu bank target mereka dan meminta kasir untuk menyiapkan uang sebesar $100.000. Dengan begitu, keduanya tinggal datang ke bank dan mengambil uang lalu segera pergi. Sebuah rencana yang terdengar sangat matang dan enak untuk dieksekusi. Pegawai bank dari Fairfield, Connecticut yang menerima telepon dari kedua remaja ini, awalnya mengira itu hanyalah telepon iseng. Namun sesuai prosedur, mereka tetap menghubungi polisi. Tak disangka beberapa saat kemudian Bailey dan rekannya masuk ke dalam bank sambil membawa sebuah catatan yang isinya kurang lebih pernyataan untuk menyerahkan sejumlah uang. Untungnya saat itu polisi telah bersiaga di tempat kejadian perkara dan segera menangkap keduanya tanpa perlawanan. Peristiwa unik ini terjadi pada 23 Maret 2010 silam. Selfie dengan barang bukti. Saat memiliki hal atau benda baru, biasanya orang saat ini akan melakukan selfie. Hal ini pula yang dilakukan seorang pria bernama Peter Jeven saat baru saja mendapatkan segepok uang dari hasil transaksi narkoba yang ia lakukan. Sayangnya, tanpa diketahui Peter, sebelumnya dua orang klien yang membeli heroin darinya beberapa waktu sebelumnya telah tertangkap. Sedangkan Peter yang kala itu sudah dalam kereta dari West Country menuju London sebenarnya sudah lolos dari kejaran polisi. Selama beberapa waktu, Peter juga berhasil lolos dari kejaran polisi hingga barang bukti uang yang ada di tangannya ia setorkan pada bosnya.
Tapi apatnya beberapa waktu kemudian ia akhirnya tertangkap dan dalam ponsel milik Peter ditemukan foto-foto narsis dirinya saat sedang mencium uang hasil transaksi narkoba sebesar 30.000 pounds di dalam kereta. Berkat bukti ini, Peter akhirnya berhasil dijebloskan ke dalam penjara. Tak hanya sampai di situ, kejadian yang terjadi pada tahun 2013 ini juga menjadi awal mula terbongkarnya jaringan geng Peter yang rata-rata berisi anak muda di bawah usia 25 tahun. Merampok rumah yang penuh polisi. Selain rencana yang matang, salah satu kunci lain agar sebuah misi kriminal dapat berjalan dan mulus adalah dengan menemukan target yang tepat. Karena kalau sampai salah target, bisa-bisa bukan hanya tak akan dapat untung dan bisa masuk penjara. Seperti yang dialami oleh seorang perampok bernama Darren Clinton asal Northampton, Inggris. Maksud hati ingin merampok sebuah rumah. Darren justru langsung berurusan dengan pihak yang berwajib, karena rumah yang ia bobol ternyata dipenuhi oleh polisi. Rupanya rumah yang dijadikan target oleh Darren beberapa jam sebelumnya telah terlebih dulu dirampok oleh orang lain. Jadi saat itu pihak kepolisian tengah memeriksa TKP guna menemukan barang bukti kejahatan. Tanpa mengetahui hal ini, Darren yang ternyata menderita rabun ini langsung masuk ke rumah dengan cara membobol jendela. Aksi Darren ini otomatis langsung disambut oleh polisi yang ada di dalam rumah dan kemudian menangkap perampok kurang beruntung ini. Setelah diperiksa, ternyata sebelum masuk ke rumah itu, Darren sebelumnya juga sudah berusaha merampok rumah lain di lingkungan yang sama. Hanya saja sayangnya ia keburu ketahuan oleh pemilik rumah dan akhirnya kabur. Pengakuan Darren ini diperkuat dengan kecocokan darah yang berjajaran di TKP pertama dengan darah Darren yang saat ditangkap memang memiliki luka yang mengeluarkan darah. Dan akibat aksi bodohnya ini, Darren akhirnya bukannya mendapat uang, justru akhirnya malah masuk penjara. 6 orang bodoh merampok toko vape. Aksi 6 pemuda di sebuah toko rokok elektronik di Charleroi, Brussels di Belgia mungkin adalah aksi perampokan terbodoh di dunia. Tanpa sekawanan perampok berjumlah 6 orang menghampiri toko perlengkapan rokok elektronik milik Didier pada siang hari bolong. Didier mengatakan selama 14 menit, ia mencoba bernegosiasi dan bersikap ramah dengan kawanan perampok tersebut. Didier mengatakan kalau kalian kembali lagi sore hari, kalian akan mendapatkan uang sekitar 2.000 sampai 3.000 euro atau sekitar 34 juta hingga 54 juta rupiah. Usai diancam, Didier yang hukum menyarankan kawanan perampok itu untuk pulang dulu saja. Kemudian kembali lagi pada sore hari saat tokonya sudah laris dan ia memiliki uang banyak. Apa yang ditakutkan Didier pun terjadi. Tepat pukul 5.30 sore, 1 jam sebelum toko itu tutup, kawan perampok itu datang kembali. Namun Didier masih saja membuat alasan kepada mereka bahwa uang yang terkumpul masih belum banyak. Gerombolan itu pun masih percaya. Mereka pergi lagi dan kembali lagi 1 jam kemudian. Didier pun menelepon polisi dan polisi pun bersembunyi di belakang toko. Karena emang gobloknya tidak ketulungan, mereka pun kembali lagi. Sontak polisi pun langsung menyergap mereka dan membawanya ke penjara. Invisible Lemon Man. Seorang pria Parubaya bernama MacArthur Wheeler melakukan aksinya dengan merampok 2 bank sekaligus tanpa menggunakan penutup kepala. Pria tersebut dengan santai menodongkan pistol ke pegawai bank tersebut dan sempat melambai-lambaikan tangannya ke kamera CCTV. 2 jam kemudian, ia dibekuk oleh polisi. Polisi pun menunjukkan rekaman CCTV tersebut kepada Arthur. Sontak Arthur pun kaget mengapa ia ada di dalam CCTV tersebut padahal dia telah melumuri badannya menggunakan lemon. Arthur berpikir bahwa jika ia melumuri tubuhnya dengan lemon, ia akan transparan dan tak terlihat seperti kertas tulisan yang dilumuri lemon. Akhirnya Arthur pun dijebloskan ke penjara. Digadalin nenek tua. Seorang pencuri tertangkap ketika melakukan aksi di Iowa, Amerika Serikat berkat nenek 93 tahun bernama Ruth Bradshaw. Nenek ini sadar bahwa ia tidak bisa mengalahkan pencuri tersebut dengan kekuatan fisik, melainkan dengan otak. Wanita tua tersebut mempersilahkan pencuri tersebut duduk dan berpura-pura bahwa ia merupakan teman anaknya.
Nenek Bledsoe memberikannya makan dan menyarankan pencuri tersebut untuk tidur dan beristirahat. Sampai akhirnya polisi membangunkannya dari sofa. Perampok bodoh di pom bensin Kanada. Dua perampok dari Edmonton, Kanada diketahui sedang merampok sebuah pom bensin di Vancouver pada bulan September 1981. Mereka mengikat petugas pom bensin dan melarikan diri dan menggunakan pedati. Dalam perjalanan, mereka tersesat dan memutuskan untuk menanyakan arah di sebuah pom bensin. Ternyata pom bensin yang mereka datangi merupakan pom bensin yang sama yang baru saja mereka rampok. Akhirnya mereka ditangkap oleh petugas setempat. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Dah.